Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang di channel Selepas Lembur. Oke, teman-teman, di video kali ini kita memasuki bulan Ramadan dan Selepas Lembur tetap akan menyajikan konten untuk teman-teman semua. Dan khusus di bulan Ramadan kita akan menceritakan tema-tema religius, tentunya masih berhubungan dengan suatu misteri-misteri dari pengalaman yang kita dapatkan, baik itu di diri kita sendiri ataupun cerita dari orang lain. Oke, langsung saja kita dengarkan bersama cerita dari Bang Moyo. Silakan Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Jadi cerita ini berdasarkan kisah nyata dari kakek saya ketika sedang berangkat naik haji. Ada kejadian religi lah. Kebetulan kakek saya berasal dari Garut. Kakek saya itu hijrah tahun 60-an ke Bandung. Kakek saya adalah seorang pedagang di pasar lah ya. Waktu berhijrah ke Bandung, kakek saya itu modal nekat, jadi tidak punya modal sama sekali, tidak punya biaya hidup lah di Bandung tuh. Dia sebelumnya berjualan coet, tahu coet? Oh, itu apa buat Ulekan ya. ulekan ya? Dia berjalan kaki dari Garut menuju Bandung itu dengan berjalan kaki. Jadi dia sambil bawa coet di tanggung itu. Lewat Majalaya tuh kalau dulu ada jalan motong ke Majalaya. Nah di situ karena tidak ada yang membeli, kakek saya membuang lah itu si coet ke walungan. Kalau sekarang sungai. Sungai ya. Ya sungai. Jadi kakek saya tuh kesel kali ya. Ini nggak laku-laku nih dagangan saya dibuang aja lah sama beliau tuh. Akhirnya sudah dibuang tuh, berjalan kakilah ke Bandung. Di Bandung tahun 60-an tuh dia kerja serabutan. Kerja serabutan jadi tukang panggul lah di pasar. Ikut kerja ke orang lain sampai akhirnya dia menabung, mendapatkan uang, belilah jongkok. Kalau sekarang mah los pasar ya. Lapak dagang sampai akhirnya dia punya lapak dagang. Di situ lumayan nih, dari dia punya los pasar, dapat 2, 3, akhirnya sampai banyak lah ya. Di situ jadi bos lah kakek saya itu. Kakek saya kebetulan dulu berjualan timun, bonteng. Jadi di pasar, kalau nggak salah pasar Andir, kalau nggak Ciroyom saya lupa. Dia itu menyetok timun se-Bandung lah. Jadi kalau pedagang-pedagang tuh semua beli ke dia kalau yang timun tuh ya. Jadi Macam apa, agen atau grosir mungkin? Mungkin kalau dulu nggak ada saingan ya. Jadi semua belinya ke kakek saya tuh timun tuh. Sampai akhirnya maju, banyak anak buahnya. Otomatis kan jadi bos ya. Jadi bos suruh nyuruh lah biasa kan kalau jadi bos kalau di pasar pasti nyuruh segala macem lah, segala disuruh. Nah pada tahun 85 kalau nggak salah itu ya, kakek saya itu dapat panggilan haji lah. Alhamdulillah. Ke Mekah. Puluhan tahun berjuang, ya. Akhirnya bisa berangkat haji juga. Saya waktu itu masih belum lahir kalau nggak salah. Berapa bulan sebelum saya lahir itu kakek saya berangkat haji. Dulu bukan pakai pesawat, tapi pakai kapal laut. Lama perjalanannya sampai berbulan-bulan dulu. Nah, sampailah di sana di Mekah. Jadi kejadiannya seperti ini. Karena dulu sering di pasar mungkin ya, ada orang yang enak atau nggak enak mungkin disuruh sama kakek saya. Jadi kan kakek saya itu mungkin karena udah banyak anak buahnya, dia di pasar sering nyuruh-nyuruh orang. Nah,
naik haji lah dia, naik kapal laut berbulan-bulan sampai akhirnya nyampe ke Mekah. Dia tanpa sadar, ibaratnya kayak kejadian yang ada di Indonesia itu dia dibalas lah di sana. Dia menurunkan barang, nggak tahu itu barang apa, tapi dia tanpa sadar menurunkan tuh seluruh barangnya untuk mungkin yang para jemaah kali ya, barang-barang jemaah tuh. Itu lokasinya di kota Mekahnya atau di kota yang lain? Di Mekah, tapi saya kurang tahu persisnya tuh di mananya. Cuman yang jelas dia sudah di Mekah, sudah dia tanpa sadar menurunkan barang, sadar-sadar juga dia udah beres tuh si barang itu, dia langsung istighfar. Lah, ini kejadian tuh dibales sama Allah. Mungkin saya di sananya, mungkin di Indonesia ada yang nggak enak kali nyuruhnya atau apa. Tapi kejadiannya bukan di situ, bukan itu aja. Kakek saya itu pas lagi ibadah haji, melaksanakan ibadah haji, dia bertemu dengan bapaknya. Pas lagi ibadahnya. Bertemu dengan bapaknya yang mirip banget katanya. Di situ dia nangis, nggak nyangka ternyata Allah menemukan atau mempertemukan dia dengan kakeknya yang sudah meninggal, bapaknya yang sudah meninggal. Jadi percis sama gitu ya? Percis sama almarhum. Berarti kakeknya Bang Moyo ya? Iya. Nah, kakek saya itu sampai di sana tobat berapa kali lah, sholat tobat, karena emang kejadian yang aneh tuh yang dia lakukan di Indonesia, dia alami sendiri di Mekah, dibalas semua perbuatannya. Dari situ dia berpikir bahwa sesuatu yang kita lakukan di Indonesia tuh pasti ada aja balasannya. Termasuk dia pernah jadi mantan anak buahnya, dulu dia kalau namanya, kalau di pasar tuh namanya apa sih, yang tukang panggul tuh namanya apa ya? Ya, kuli angkut ya. Kuli angkut, tapi pernah dipecat sama kakek saya karena tidak jujur. Mungkin ada rasa sakit hati atau apa. Kakek saya tuh di sana tuh terbayang-bayang sosok muka si orang ini. Mungkin caranya mungkin dia memang sudah, karena tidak jujur kan, wajar lah kalau dipecat, atau caranya mungkin yang kurang. Nah, mungkin bagus. Ya di situ caranya kurang bagus atau apa. Kakek saya langsung sholat tobat lagi karena emang merasa berdosa lah. Dulu mecatnya secara tidak baik-baik mungkin. Di situ dia berdoa, dia ngedoain si mantan anak buahnya itu, sampai akhirnya pulang dari Mekah, dia sengaja nyari anak buah itu untuk meminta maaf lah, atau kalau iya gitu. Dari situ ternyata dia, anak buahnya itu, mantannya itu jadi gelandangan. Ketemulah di daerah Lembang dulu. Ya mungkin bukan agak gila ya, mungkin ya jadi gelandangan aja, sampai akhirnya diambil lagi sama kakek saya itu. Ya minta maaf karena mungkin memutus rezeki dia, tapi dikasih tahu juga bahwa mungkin doanya si mantannya ini ya, waktu di Mekah dia ingat, atau mungkin dulunya nyuruh dia juga kan kurang layak mungkin. Di situ jadi pelajaran juga sih buat kakek saya itu, bahwa kita sebagai pimpinan kalau bos juga memperlakukan dengan bagus-bagus lah. Dengan baik-baik, dengan layak lah ya.
kalau menyuruh itu. Itu sih ceritanya. Nah, itulah teman-teman ya. Tadi sudah mendengarkan cerita yang hikmahnya sangat dalam sekali. Ya, tadi cerita nyata dari kakeknya Bang Moyo yang mendapatkan entah teguran, entah kesadaran lah ketika beliaunya itu sedang menunaikan ibadah haji. Oh iya, tadi juga Bang Moyo, waktu kakeknya Bang Moyo itu melihat bapaknya, memang sebelumnya belum pernah ketemu atau gimana? Pernah ketemu, punya bapaknya pasti ketemu, cuman belum pernah naik haji kan. Kalau itu mah uyut saya berarti ya. Uyut ya. Ya ketemunya di Garut mungkin itu sampai meninggal. Ternyata di sana juga ketemu lagi sedang naik haji juga. Nah, itu suatu anugerah yang sangat luar biasa lah ketika di dunia nyata orang tua sudah tidak ada, tapi ketika ibadah haji itu bisa bertemu kembali. Ngelihatnya dari jauh itu, enggak sampai berpelukan, sampai dipeluk sama kakek saya. Itu. Nah, Kang Ape gimana nih kalau hikmah lain dari Kang Ape mengenai cerita yang tadi? Ketika seseorang diberikan teguran ketika masih di dunia ini, itu kan diberi kesempatan untuk beristighfar, untuk meminta ampunan atas segala kehilapan yang terjadi. Misalkan ada kesalahan karena cara menegur atau memerintah anak buahnya kurang bagus, kemudian diingatkan, itu kan berarti diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertobat kepada Allah, sehingga nanti bertemu di hadapan Allah itu bersih. Jadi di dunia ini kan tiap orang pasti punya kesalahan ya, saya juga, Bang Moyo, Ahen. Nah, ketika misalkan kita malah lupa, tidak istighfar terhadap kesalahan yang pernah kita perbuat, nah itu yang bahaya gitu. Ya, betul. Yang bagus itu kalau misalkan kita diingatkan dengan cara yang lembut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya. Mudah-mudahan buat kita semua, teman-teman yang di sana, kalau misalnya ada kesalahan, semoga cepat-cepat menyadari, minimal ya minta ampunan kepada Allah. Terus kalau misalnya berhubungan dengan orang lain, sebisa mungkin cepat-cepatlah kita minta maaf lah, jangan sampai kehidupan langsung yang menegur kita. Oke teman-teman, cukup untuk di video kita kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman semua yang masih menjalankan kewajiban ibadah puasa, jangan sampai bolong juga. Kita maksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dan juga sebisa mungkin menyaksikan konten-konten yang bermanfaat. Misalnya tadi ada cerita yang yang mengandung hikmah-hikmah yang dalam lah ya, kayak gitu. Salah satunya ada di channel kita. Oke, teman-teman silakan yang belum subscribe dulu. Kita pasti akan lanjut ke konten yang selanjutnya. Tetap di channel Selepas Lembur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.